Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita yang terlupakan, sebuah kisah kelam yang tertimbun di bawah lapisan debu dan waktu. Rumah tua milik Pak Joko, yang telah lama ditinggalkan setelah kematiannya 10 tahun silam, kini hanya menjadi saksi, bisu dari sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar kehilangan. Namun, saat aku, Joko si tukang cat, mulai mengecat dinding-dindingnya, aku mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara aneh, bayangan yang tak seharusnya ada. Apakah rumah ini benar-benar kosong? Atau ada yang masih terjebak di dalamnya, mencari keadilan yang telah lama tertunda? Namaku Joko. Sudah lebih dari 20 tahun aku bekerja sebagai tukang cat. Dari gedung bertingkat sampai kios kecil di pinggir kota, sudah entah berapa ratus tembok yang kulapisi dengan warna. Tapi tak sekalipun aku menyangka, pekerjaanku yang sederhana ini bisa membawaku ke tempat yang begitu sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi yang membuat bulu kudukmu meremang hanya karena angin yang berembus pelan lewat sela jendela. Itu rumah tua di ujung desa. Berdiri sendirian, sedikit tersembunyi di balik rumpun bambu yang tak pernah dipangkas sejak bertahun-tahun lalu. Orang-orang di warung kopi menyebutnya rumah Joko tua. Lucu juga, karena pemiliknya dulu bernama sama denganku, Pak Joko. Katanya, rumah itu sudah kosong sejak Pak Joko meninggal dunia, sekitar 10 tahun lalu. Tak ada yang mau menempatinya. Bahkan sebagian orang lebih memilih memutar arah daripada lewat depan gerbangnya jika hari mulai gelap. Aku menerima tawaran mengecat rumah itu lewat seorang kenalan lama, Mas Anwar, yang sekarang mengurus tanah dan bangunan warisan di desa. Katanya, rumah itu akan dijual, tapi perlu dirapikan dulu biar pembeli tidak takut. Aku sempat ragu, tapi setelah mendengar jumlah bayaran yang ditawarkan, aku mengangguk tanpa banyak tanya. Toh, aku bukan anak kecil lagi yang takut hantu. Hari pertama aku datang sendiri, membawa alat-alat seadanya. Ember cat, kuas, tangga lipat, dan sebatang rokok yang belum sempat dinyalakan. Udara terasa pengap saat aku membuka gerbang besi yang sudah berkarat. Daunnya berderit nyaring, seolah menjerit setelah sekian lama tak disentuh manusia. Rumah itu masih berdiri kokoh, meski jelas menunjukkan tanda-tanda usia. Cat dindingnya mengelupas, jendela kayunya lapuk, dan di beberapa sudut terlihat sarang laba-laba menggantung seperti bendera kecil yang lusuh. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar tua dan kusam. Ada perasaan berat. Seperti setiap sudut rumah ini menyimpan cerita yang enggan diceritakan. Aku masuk lewat pintu depan. Lantainya berderit pelan setiap kali kakiku menapak. Bau lembab, bercampur debu menyambutku. Tapi bukan hanya itu. Begitu aku melangkah ke dalam ruang tamu, aku merasa seperti diawasi. Padahal jelas-jelas aku sendirian, aku berhenti sejenak, menatap sekeliling. Foto-foto tua masih tergantung di dinding. Salah satunya, potret keluarga Pak Joko. Seorang pria berkumis lebat, seorang wanita berhijab dengan tatapan sendu, dan 2 anak kecil yang tampak riang. Semuanya tersenyum, tapi entah kenapa, senyum itu terasa seperti topeng. Ada kesedihan yang menggantung di mataku saat menatap foto itu lebih lama dari seharusnya. Permisi. Gumamku pelan, refleks. Saya cuma mau kerja, Pak. Tak ada jawaban, tentu saja. Tapi anehnya, setelah aku mengucapkannya, rasa sesak itu sedikit berkurang. Aku mulai dengan mengecat ruang tamu. Perlahan, kuusap dinding kusam itu dengan lapisan warna krem muda yang dibawa dari kota. Cat baru menutupi luka-luka lama, tapi tidak bisa menghapus jejak yang tertinggal di baliknya. Ada bekas goresan, seperti kuku yang mencakar tembok. Ada pula bercak kecil berwarna coklat tua yang tak bisa hilang, meski sudah berkali-kali kuusap. Sesekali, aku menoleh ke arah lorong yang mengarah ke dapur. Entah kenapa, pintu itu terbuka sedikit, padahal tadi kututup rapat. Angin, pikirku. Tapi angin tak seharusnya bisa membuka pintu berat seperti itu tanpa suara. Waktu berjalan lambat hari itu. Mungkin karena aku lebih sering diam dan mendengarkan. Mendengarkan suara-suara yang tak jelas asalnya. Seperti tawa anak kecil di kejauhan, lalu menghilang secepat datangnya. Sore menjelang. Matahari mulai merayap turun, meninggalkan rumah itu dalam bayangan yang makin panjang.
Aku membereskan alat-alatku dan menutup semua jendela. Tapi saat hendak menutup pintu utama, aku merasa seperti seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun saat itu juga, aku melihat sesuatu di sudut ruang tamu. Sebuah boneka kayu kecil duduk menyandar di bawah lemari. Aku yakin, tadi benda itu tidak ada di sana. Aku mematung sejenak, dada berdebar. Tapi akhirnya aku menghela napas panjang dan menunduk mengambil boneka itu. Kusimpan di atas meja, lalu beranjak pulang. Saat keluar, aku sempat menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri diam, tapi jendelanya seperti mengintip dari balik tirai lusuh. Seakan-akan menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa sebenarnya yang menungguku di dalam rumah itu? Hari berikutnya aku datang lebih pagi. Matahari baru saja naik ketika aku mendorong gerbang karatan itu untuk kedua kalinya. Kali ini tak ada suara nyaring dari engselnya, seperti sudah terbiasa dibuka lagi. Aneh, aku masuk sambil menenteng 2 kaleng cat baru dan termos kopi dari rumah. Langkah kakiku menjejak di lantai yang masih berdebu, meskipun kemarin sudah sempat kusapu seadanya. Debu itu seolah datang lagi semalam, seperti rumah ini menolak untuk dibersihkan. Ruang tamu masih seperti kemarin, sepi, dingin, dan terasa terlalu luas. Boneka kayu yang kemarin kutaruh di atas meja, entah bagaimana sekarang duduk di lantai lagi, posisinya menghadap langsung ke arah pintu. Aku mencoba untuk tak terlalu memikirkannya. Aku mulai bekerja di ruang tengah hari itu. Cat lama mengelupas, lebih parah di dinding bagian dalam. Beberapa bagian bahkan retak dan menghitam seperti pernah terbakar. Tapi tak ada bekas api, hanya bekas luka. Luka yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat ku usap dinding itu, aku mendengar suara, pelan, nyaris tak terdengar. Seperti bisikan. Awalnya kukira angin, tapi tidak ada jendela yang terbuka. Bisikannya datar, pelan, seperti seseorang yang sedang membaca doa, atau mengulang nama seseorang berulang kali. Aku menghentikan gerakan tanganku, mendekatkan telinga ke dinding. Rini. Suaranya tipis, nyaris seperti desir, tapi cukup jelas untuk membuat tanganku menggigil. Aku mundur, menatap dinding itu dengan napas memburu. Siapa Rini? Nama yang asing, tapi seolah dikenal oleh rumah ini. Aku mengambil kursi tua dan duduk, mencoba menenangkan diri. Kopi panas dari termos sedikit mengurangi gemetar di tangan, tapi tidak bisa menghapus rasa was-was di dada. Beberapa menit kemudian, aku kembali bekerja, tapi bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih banyak. Suara-suara itu datang seolah dari dalam dinding, bercampur antara suara laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Mereka berbicara dalam nada lirih, seperti sedang bersembunyi dari sesuatu. Sore hari, aku naik ke lantai 2 untuk memeriksa kamar-kamar. Cat di atas lebih buruk kondisinya, banyak yang mengelupas parah dan ditumbuhi jamur. Tapi ada satu kamar yang berbeda. Pintunya terkunci rapat dan tak bisa digerakkan. Anehnya, gagangnya hangat. Seperti baru saja disentuh seseorang. Aku mengintip dari sela pintu. Tak banyak yang bisa kulihat, hanya bayangan lemari dan sebuah ranjang besi tua. Tapi dalam sekejap, aku merasa seolah ada mata yang menatapku dari balik celah itu. Aku mundur perlahan dan tak sengaja menyenggol bingkai foto yang tergantung di dinding luar kamar. Bingkai itu jatuh dan kacanya pecah. Potretnya, ternyata, adalah wanita dari foto keluarga di ruang tamu. Tapi di foto ini, ia berdiri sendiri, tanpa suami dan anak-anaknya. Wajahnya masih sama, sendu, tapi tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Rahasia, ketakutan. Aku mengumpulkan pecahan kaca dan meletakkan foto itu di atas meja tua dekat tangga. Saat aku membaliknya, ada tulisan kecil di belakang bingkai. Untuk, Rini, agar kau selalu kuat. Dari Joko, aku membeku. Itu nama yang tadi dibisikkan. Dan tulisan tangan itu, entah kenapa terasa akrab, seperti pernah kulihat sebelumnya. Entah di mana. Menjelang maghrib,
aku memutuskan untuk berhenti lebih awal. Saat menuruni tangga, aku merasa rumah itu menjadi lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu tua di langit-langit tiba-tiba berkelap-kelip, lalu mati. Hanya sinar oranye senja dari jendela yang tersisa, memantul pelan di lantai kusam. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah lantai atas. Suara pelan terdengar, seperti langkah kaki kecil yang berlari cepat, lalu berhenti mendadak. Rumah ini bukan cuma kosong. Rumah ini hidup. Hari ketiga aku kembali ke rumah itu dengan perasaan tak menentu. Semakin sering aku berada di dalamnya, semakin aku merasa tempat itu bukan sekadar bangunan tua yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang melekat di dindingnya. Bukan cat lama, tapi kenangan. Atau mungkin kesedihan. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Tanah di halaman depan menjadi becek dan licin. Aku membuka gerbang perlahan, berharap hari ini akan lebih tenang. Tapi harapan itu segera pupus ketika aku melihat sesuatu di teras. Jejak kaki. Bukan jejak kaki orang dewasa, tapi kecil, seperti milik anak-anak. Ada 2 pasang jejak, bermula dari arah halaman, lalu mengarah ke pintu depan. Yang aneh, jejak itu tidak hilang, meski hujan turun semalaman. Seolah-olah baru saja tercipta pagi ini. Aku menelan ludah. Mungkin bekas kucing atau ayam, kataku, pada diri sendiri, mencoba merasionalisasi. Tapi siapa yang pernah melihat ayam punya 5 jari? Aku masuk dengan langkah berat. Bau lembab masih menyelimuti ruangan, bercampur dengan aroma tanah basah yang dibawa angin dari luar. Aku menuju ruang tengah, tempat aku berhenti mengecat kemarin. Tapi sebelum memulai, mataku tertuju pada lantai. Jejak itu berlanjut ke dalam. Kali ini tidak cuma di teras. Di lantai kayu yang tertutup debu tipis, jejak kecil itu tampak jelas menuju lorong sempit di sebelah tangga. Aku mengikutinya perlahan. Setiap langkahku terasa menyesakkan, seperti aku menginjak sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Di ujung lorong, jejak itu berhenti tepat di depan pintu kecil yang belum pernah aku buka. Pintu ke ruang bawah tanah. Aku menggenggam gagang pintu yang terasa dingin luar biasa. Butuh beberapa detik sebelum aku berani memutarnya. Pintu terbuka dengan bunyi berderit nyaring, dan kegelapan pekat menyambutku. Tak ada lampu di sana. Hanya tangga kayu curam yang mengarah ke bawah. Aku tidak masuk. Belum. Tapi dari tempatku berdiri, aku bisa mencium bau yang berbeda. Bau kayu lembab, dan sesuatu yang lebih tajam. Seperti besi, atau darah yang sudah lama kering. Aku menutup kembali pintu itu, dan segera kembali ke ruang utama. Jantungku masih berdetak kencang. Aku mencoba menenangkan diri dengan melanjutkan pekerjaan. Mengecat, menyapu, menghapus jejak. Tapi semua terasa sia-sia. Rumah ini menolak dilupakan. Menjelang sore, aku duduk di kursi dekat jendela, sambil menyeruput kopi yang sudah tak hangat lagi. Pandanganku tertuju pada taman belakang, yang terlihat dari celah tirai. Dan di sana, aku melihatnya. 2 anak kecil. Mereka berdiri diam di tengah taman, mengenakan pakaian lusuh. Seorang anak laki-laki dan perempuan, kira-kira berusia 8 atau 9 tahun. Wajah mereka pucat dan matanya kosong. Mereka menatap lurus ke arahku. Aku terlonjak, hampir menjatuhkan gelas kopi. Saat aku menoleh kembali ke jendela, mereka sudah tidak ada. Hanya rerumputan basah dan pohon mangga tua yang melambai pelan ditiup angin. Aku tak berkata apa-apa. Tidak pada diriku sendiri, tidak pada siapapun. Tapi malam itu, saat berbaring di kamar kontrakan, bayangan 2 anak itu terus mengganggu pikiranku. Siapa mereka, dan kenapa rumah itu seolah ingin menunjukkan mereka kepadaku? Hari keempat dimulai dengan langit yang mendung sejak pagi. Langit. Abu-abu menggantung rendah di atas rumah tua itu, seolah menekan atapnya dengan kesedihan yang tak pernah reda. Aku datang dengan langkah lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu dalam diriku menolak masuk. Tapi aku tetap masuk. Seperti biasa, kusapa rumah itu pelan, lalu langsung menuju lantai 2. Hari ini, aku berniat mengecat kamar utama,
ruangan dengan jendela besar menghadap ke taman belakang. Kamar itu lebih gelap dari yang lain, meski jendelanya paling lebar. Dindingnya penuh bercak kelembapan, dan langit-langitnya menggembung seperti perut luka yang belum pecah. Tapi yang paling mencolok adalah cermin besar di dinding seberang ranjang. Tingginya hampir 2 meter, dengan bingkai kayu tua yang sudah kusam dimakan usia. Cermin itu memantulkan seluruh ruangan. Tapi anehnya, setiap aku melirik ke dalamnya, aku merasa seperti sedang melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataan di sekitarku. Saat aku mulai mengecat dinding sebelah kiri, terdengar suara lirih, seperti seseorang menarik napas panjang. Aku berhenti, diam, menunggu. Tapi tak ada apa-apa. Aku kembali melukis dinding, itu dengan kuas. Dan tiba-tiba cermin di belakangku retak. Suara retakannya memecah keheningan, membuat jantungku hampir meloncat keluar. Aku berbalik cepat. Retakannya membentuk pola aneh, seperti jaring laba-laba tapi condong ke satu sisi. Seolah sesuatu dari dalam cermin berusaha keluar. Tapi yang membuatku benar-benar membeku adalah pantulan di dalam cermin. Untuk sepersekian detik, aku melihat seorang anak perempuan berdiri di belakangku. Rambut panjang, wajah pucat, mata yang tidak memancarkan kehidupan. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mendekati cermin, napas bergetar. Tanganku menyentuh retakannya, pelan, dingin, sangat dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tak bisa kuterima sepenuhnya, pantulanku sendiri. Tersenyum, meskipun wajahku nyata sedang ketakutan. Aku mundur. Aku harus keluar dari kamar itu. Tapi sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi. Dan, dari balik cermin yang retak, ada bisikan. Jangan pergi, kami belum selesai. Setelah kejadian di kamar utama, aku tak lagi memandang rumah itu sebagai tempat kerja. Rasanya seperti aku melangkah ke dalam cerita orang lain dan tanpa sadar, menjadi bagiannya. Tapi entah kenapa, aku tetap datang. Seakan ada sesuatu yang menuntunku untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Hari itu, aku memutuskan membersihkan ruang kerja di lantai 1. Ruangan itu kecil, penuh tumpukan kardus tua, lukisan lusuh, dan meja kayu yang sudah termakan usia. Di sudut ruangan ada lemari kecil dengan pintu yang hampir lepas dari engselnya. Aku membuka satu persatu laci. Debu mengepul ke udara, membuatku batuk pelan. Laci pertama kosong. Laci kedua berisi tumpukan kertas lusuh, sebagian besar resep obat dan tagihan listrik tua. Tapi di laci paling bawah, aku menemukan sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. Sebuah amplop kuning tua, warnanya memudar, ujungnya mulai rapuh. Di bagian depannya tertulis satu nama. Untuk Joko, jika aku sudah tiada. Tulisan tangan itu halus, feminin, dan penuh ketakutan. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya, ada 3 lembar kertas yang sudah mulai sobek di sudutnya, ditulis dengan tinta biru yang sebagian memudar. Isinya adalah surat dari seorang wanita bernama Rini. Mas Joko, kalau surat ini sampai di tanganmu, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku tahu Mas pasti bingung kenapa aku menulis ini diam-diam, tapi aku tak punya pilihan. Aku takut, Mas. Aku takut pada adik iparku, Rahmat. Sejak bapak meninggal dan rumah ini jadi warisan, dia berubah. Dia jadi sering marah-marah, mencurigakan, bahkan membentak anak-anak kita. Aku sudah bicara dengan ibu, tapi beliau terlalu percaya padanya. Katanya Rahmat tidak akan berani macam-macam. Aku berhenti sejenak, menahan napas. Nama-nama itu tidak asing. Rahmat, ipar, warisan, perlahan keping-keping yang berserakan, mulai membentuk pola. Aku lanjut membaca. Mas, semalam aku mendengar Rahmat dan seseorang bicara di dapur. Mereka menyebut namamu. Aku yakin mereka merencanakan sesuatu. Kalau benar dugaanku, aku mohon, lindungi anak-anak. Aku tahu ini terdengar gila, tapi kalau sesuatu terjadi padaku, atau pada Mas, tolong, jangan biarkan rumah ini jatuh ke tangan mereka. Rumah ini menyimpan terlalu banyak kenangan dan luka. Aku titip rumah ini padamu, Mas Joko.
Rini, aku menatap surat itu lama, mencoba mencerna setiap kalimat. Rini, istri Pak Joko. Dan Rahmat, adik iparnya, ternyata bukan sekadar keluarga, tapi bayangan gelap yang mungkin menyelimuti tragedi di rumah ini. Aku melipat surat itu pelan dan menyimpannya dalam saku. Suasana di ruangan terasa lebih berat setelah aku membacanya. Seolah kata-kata Rini masih menggantung di udara, menyisakan duka yang belum tersampaikan. Tiba-tiba terdengar suara di belakangku, bunyi gesekan kursi. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi di meja kerja, salah satu lukisan tua yang semula menghadap ke dinding kini telah terbalik, memperlihatkan gambarnya. Sebuah taman belakang, dengan dua anak kecil berdiri di tengahnya. Mereka tersenyum, tapi matanya kosong, seperti lukisan itu menyimpan roh yang belum pergi. Lalu ku dengar suara pelan, suara anak perempuan. Ayah, bantu kami. Aku menatap lukisan itu. Jantungku berdebar, dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, air mataku mengalir pelan. Rumah ini bukan sekadar bangunan yang menyimpan cerita. Rumah ini meminta keadilan. Pagi itu langit muram, seperti menggantungkan beban yang tak terlihat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ketika aku berdiri di depan rumah tua itu, aku merasakan tekanan di dadaku, seolah rumah itu tak hanya menungguku, tapi juga mengawasiku. Langkahku berat. Tapi aku tahu, sudah terlambat untuk mundur. Hari ini aku memutuskan membersihkan loteng. Sejak awal aku selalu menghindari ruangan itu. Bukan karena aku takut pada ketinggian atau gelap, tapi ada sesuatu dari loteng rumah ini yang selalu membuat tubuhku menegang, seperti naluri purba yang memperingatkan akan bahaya. Tangga kayunya sempit dan berderit di setiap pijakan. Saat aku membuka pintu loteng, debu menari di udara, menyambutku dengan aroma lama, bau kertas tua, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti karat besi. Ruangan itu dipenuhi kotak-kotak karton berdebu dan barang-barang yang dilupakan. Di pojok ruangan, di bawah tumpukan karung goni tua, aku melihat sebuah peti kayu. Lebih kokoh dan mencolok dari barang-barang lain. Peti itu terkunci, tapi engselnya sudah berkarat. Aku mencari obeng dan dengan sedikit tenaga, berhasil mencongkel tutupnya. Dan di dalamnya aku menemukan masa lalu yang seharusnya tak pernah terkubur. Ada beberapa tumpukan foto keluarga, terlihat seperti diambil sebelum tragedi. Pak Joko tersenyum, Rini di sampingnya, dan dua anak mereka, si kecil Sari dan Bima. Dalam beberapa foto, mereka tampak bahagia di taman belakang, tempat yang kini tak lebih dari rerumpun semak kering, tapi bukan foto yang membuatku terdiam. Di bawahnya, terselip kumpulan surat dan catatan tangan, beberapa dari Pak Joko sendiri. Di salah satu surat yang tampaknya tidak pernah dikirim, aku membaca, Rini, aku tahu Rahmat tak bisa dipercaya. Aku sudah lama curiga soal rencana dia mengambil alih rumah ini. Kemarin aku menemukan berkas palsu, tanda tangan atas namaku di surat kuasa tanah. Aku tidak pernah menandatangani itu. Aku akan konfrontasi dia besok. Jika aku tak pulang, tolong jaga anak-anak. Dan jangan biarkan siapapun menjual rumah ini. Joko tangan kiriku mencengkeram pinggiran peti. Dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata Pak Joko bergema di kepalaku. Ia tahu hidupnya dalam bahaya. Dan ia tak sempat menyelamatkan diri. Aku membaca surat-surat lainnya. Beberapa adalah coretan Rini, yang penuh ketakutan. Satu catatan, bahkan ditulis dengan tinta yang luntur, seperti terkena air mata. Di sana tertulis, aku mendengar suara jeritan malam itu. Aku tahu itu Mas Joko, tapi pintu terkunci dari luar. Anak-anak menangis. Lalu Rahmat menghilang keesokan harinya. Polisi bilang Mas meninggal karena serangan jantung. Tapi tidak mungkin. Tidak di malam di mana suara jeritannya begitu memilukan. Aku menutup surat itu. Mataku panas. Tanganku bergetar. Pak Joko dibunuh. Bukan karena nasib, tapi karena pengkhianatan. Oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Dan sekarang, arwah mereka terperangkap. Bukan hanya oleh tragedi, tapi
oleh ketidakadilan yang tak pernah ditegakkan. Saat aku menuruni tangga dengan membawa semua surat itu, aku mendengar suara langkah kecil di belakangku. Kali ini aku tak menoleh. Aku tahu siapa mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah, ini aku berbicara dengan suara yang mantap. Aku akan bantu kalian. Hari ke-6. Hari terakhir aku dijadwalkan bekerja di rumah ini. Namun aku tahu, tugasku belum selesai. Langit masih kelabu sejak pagi. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalan setapak menuju gerbang rumah. Tapi tak ada yang bisa membasuh perasaan berat yang membungkus dadaku sejak aku membaca surat-surat kemarin. Rumah ini bukan sekadar tempat kerja. Rumah ini adalah saksi bisu sebuah pengkhianatan. Dan kini, suara-suara yang selama ini membayangiku mulai bicara lebih jelas. Aku masuk dengan langkah perlahan, membawa tas kecil berisi surat dan foto-foto yang kutemukan di loteng. Aku tahu, jika hari ini aku pergi tanpa melakukan apa-apa, arwah keluarga Pak Joko akan terus terjebak di antara dunia. Semuanya dimulai sejak pagi, saat aku berdiri di ruang tamu yang kini lebih dingin dari biasanya. Angin seolah tak masuk dari celah jendela, tapi datang dari dalam, mengalir pelan ke tengkuku. Dan saat aku melangkah ke tengah ruangan, semua menjadi sunyi, senyap, mati. Lalu mereka muncul. Pertama seorang anak laki-laki, Bima. Tubuhnya kecil, mengenakan kaos usang dan celana pendek yang kebesaran. Ia berdiri di pojok ruangan, memandangi lantai dengan mata sayu. Lalu Sari muncul, berdiri di dekatnya, menggenggam boneka kayu kecil yang dulu kutemukan di bawah lemari. Dan akhirnya, Rini. Wajahnya pucat, namun ada ketegaran yang tak bisa disangkal. Ia menatapku, tidak dengan amarah, tapi dengan permohonan. Bapak Joko, ucapnya pelan. Suara itu, dingin tapi jelas. Aku mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Ia melangkah pelan, lalu menunjuk ke ruang bawah tanah, pintu kecil yang pernah aku temui di hari kedua. Hatiku mencelos. Dengan tangan gemetar, aku berjalan ke lorong dan membuka pintu itu. Tangga kayu tua menuruni lorong gelap yang tak pernah tersentuh cahaya. Aku menyalakan senter dari ponsel dan menuruni anak tangga satu persatu. Ruang bawah tanah itu lembab, bau tanah basah dan karat memenuhi udara. Di sudutnya, aku melihat sesuatu, bekas papan kayu yang dipaku ulang. Seperti penutup lantai yang pernah dibuka, lalu ditutup kembali secara tergesa-gesa. Aku jongkok, menyorotinya lebih dekat, dan di sana tertulis satu kata, tergores dengan benda tajam. Tolong. Dengan tangan kosong, aku mencoba mencongkel papan itu. Susah payah, kayu tua itu akhirnya terangkat, dan di bawahnya ada kerangka manusia. Dibalut sisa pakaian lusuh, sebagian besar telah membusuk bersama tanah. Jantungku berhenti sejenak. Itu Pak Joko. Dia tidak pernah dibawa ke rumah sakit, tidak pernah dimakamkan. Ia dikubur diam-diam oleh seseorang yang ingin menghapusnya dari dunia. Seseorang yang cukup dekat untuk bisa menutup kejahatan ini di bawah lantai rumahnya sendiri. Aku naik ke atas, terengah-engah. Dan di ruang tamu, mereka masih berdiri, menunggu. Aku tahu sekarang. Aku tahu kebenarannya. Kataku pelan. Rini menatapku, mata penuh harap. Lalu ia bicara sekali lagi. Jangan diamkan ini. Bawa kami keluar dari kegelapan. Aku mengangguk pelan. Dan dalam sekejap, mereka menghilang. Tidak dengan tiba-tiba, tapi perlahan. Seperti kabut pagi yang pergi bersama cahaya matahari. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa tenang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Rini, Bima, dan Sari terus hadir di pelupuk mata. Mata mereka yang dulu kosong kini dipenuhi harap. Tapi harapan itu bukan untuk hidup kembali, melainkan agar kebenaran kematian mereka tidak terkubur bersama waktu. Pagi-pagi sekali aku menyalakan motor, membawa surat-surat dan foto-foto yang kutemukan ke rumah Pak Lurah. Aku tahu ini bukan perkara kecil, tapi aku juga tahu
Jika aku diam, maka aku tak lebih pengecut dari si pembunuh itu. Pak Lurah membaca dengan kening mengernyit. Semakin dalam ia membaca, semakin sering ia menghela napas panjang. Jadi, Rahmat, gumamnya lirih. Aku mengangguk. Waktu itu dia yang pertama lapor. Katanya Joko kena serangan jantung, dan keluarga mau jenazahnya cepat dikubur karena alasan agama. Tidak ada yang curiga. Aku menatap Pak Lurah, mencoba mengendalikan amarah. Dan tidak ada yang tanya, kenapa anak-anak dan istrinya juga menghilang begitu saja? Pak Lurah tampak menunduk. Kami kira mereka pindah. Ikut keluarga. Rahmat bilang Rini trauma dan tak mau ketemu siapa-siapa. Semua fitnah. Semua kebohongan yang dirangkai rapi oleh Rahmat untuk menyembunyikan dosa paling keji. Sore itu, aku pergi ke rumah Rahmat. Rumah mewah di pinggir kota, jauh dari kesan tua atau gelap. Tapi aku tahu, di dalamnya bersemayam hati yang jauh lebih busuk dari rumah paling menyeramkan sekalipun. Dia menyambutku dengan senyum ramah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Wah Joko, sudah selesai kerja di rumah lama ya? Aku tak menjawab. Aku mengeluarkan surat Rini, lalu meletakkannya di atas meja. Aku menemukan ini di rumah itu, dan juga sisa tulang di bawah lantai ruang bawah tanah. Wajah Rahmat langsung berubah. Darahnya surut, matanya membelalak. Apa maksudmu? Kau tahu maksudku, kataku tegas. Kau yang membunuh mereka. Kau palsukan tanda tangan. Kau ambil rumah itu. Kau buang tubuh mereka seolah tak punya harga diri. Rahmat berdiri, mencoba tetap tenang, tapi napasnya mulai memburu. Kau tidak punya bukti. Aku mendekat. Kau kira mereka tidak akan bicara? Mereka bicara padaku. Setiap malam, di setiap dinding rumah itu. Mereka tidak pernah diam. Rahmat mundur. Tubuhnya mulai gemetar. Aku akan serahkan ini ke polisi. Dan kali ini kebenaran tidak akan terkubur. Tanpa menunggu jawabannya, aku pergi meninggalkannya di ruang tamu yang sunyi. Ruang yang selama ini ia isi dengan kebohongan dan ketakutan. 3 hari kemudian, berita penemuan jenazah dan kasus pembunuhan lama diangkat kembali oleh media lokal. Polisi menggali lebih dalam, dan setelah uji forensik serta kecocokan tulisan tangan, Rahmat resmi ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya, warisan, uang, dan ambisi pribadi. Dan rumah itu akhirnya menjadi tempat peristirahatan yang layak bagi keluarga Pak Joko. Suatu malam aku kembali ke sana. Bukan untuk mengecat, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku berdiri di depan rumah, menatap jendela lantai 2. Di sana, untuk terakhir kalinya, aku melihat mereka, Rini, Bima, dan Sari. Kali ini bukan dalam bayang, bukan dalam bisikan, tapi dalam senyum damai yang akhirnya bisa mereka tunjukkan. Aku tersenyum kembali. Keadilan sudah datang, lalu mereka menghilang, bukan dalam ketakutan, tapi dalam cahaya yang tenang. Dan untuk pertama kali sejak 10 tahun lalu, rumah itu benar-benar sepi. Tapi bukan karena kesepian, karena akhirnya rumah itu bebas. Beberapa hari setelah Rahmat resmi ditahan dan kasus pembunuhan keluarga Pak Joko ramai diberitakan, rumah tua itu berubah. Bukan secara fisik, tapi rasanya, auranya. Dulu aku merasa seperti sedang melangkah ke dalam luka yang belum sembuh. Kini, rumah itu sunyi. Tapi bukan menakutkan. Sunyi yang damai. Seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun, meskipun keadilan telah ditegakkan, aku justru merasa hampa. Setiap pagi aku bangun dan tak lagi terburu-buru membawa kuas dan cat. Tak ada suara dinding yang berbisik. Tak ada bayangan anak-anak yang berlarian. Tak ada mata yang mengawasiku dari balik jendela. Semuanya hilang. Tapi justru dalam keheningan itu, aku mulai merasa kehilangan. Rumah itu telah menjadi bagian dari hidupku. Bukan sekadar proyek kerja, bukan pula hanya tempat penuh misteri,
Rumah itu mengubah cara pandangku tentang hidup, kematian, dan kebenaran. Suatu sore aku kembali ke sana. Tidak membawa peralatan, hanya sebuah map berisi semua dokumen dan foto yang pernah kutemukan. Rumah itu tampak seperti biasa, sunyi, lapuk, dan sepi. Tapi sekarang, aku tahu betul isi jiwanya. Aku masuk perlahan, membuka pintu yang dulu selalu mengeluarkan suara berderit menyeramkan. Kini hanya gesekan pelan, seperti sambutan lembut dari sesuatu yang pernah terluka. Langkahku membawaku ke ruang tamu. Di sana, lukisan keluarga yang dulu tergeletak di meja kini sudah kupasang kembali. Wajah-wajah di dalamnya tak lagi tampak suram. Mungkin hanya perasaanku, tapi mereka terlihat tenang. Aku duduk di kursi reyot dekat jendela, memandangi taman belakang yang dulu sering kulihat dari balik tirai. Sekarang tak ada anak-anak yang menatapku dari sana. Tapi kenangan itu tetap hidup. Aku membuka map di pangkuanku. Foto-foto, surat-surat. Semuanya tersusun rapi, bukti nyata dari kejahatan dan juga ketabahan. Lalu aku menemukan surat terakhir. Bukan surat dari Rini, bukan dari Pak Joko, tapi dari diriku sendiri. Tulisanku ditulis semalam dalam kebisuan. Jika rumah ini ditinggalkan begitu saja, luka ini akan terulang. Bukan oleh arwah, tapi oleh waktu. Orang akan lupa. Cerita akan terkubur lagi. Rumah ini butuh penjaga, bukan untuk menghuni, tapi untuk mengingatkan. Aku menghela napas panjang. Aku sadar sekarang, ini bukan soal hantu, bukan soal ketakutan. Ini soal pilihan. Pilihan untuk membiarkan semua berakhir, atau memastikan bahwa cerita ini tetap hidup agar tak pernah terulang. Hari itu, aku mengambil keputusan yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku menghubungi pihak kelurahan, mengajukan diri sebagai penjaga sekaligus pengelola rumah tersebut. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menjaga kisahnya tetap utuh. Sebulan kemudian, rumah itu dibuka untuk umum. Bukan sebagai objek wisata mistis, tapi museum kecil yang menyimpan dokumen asli, foto-foto keluarga Pak Joko, serta kisah lengkap tragedi yang hampir dilupakan. Anak-anak sekolah datang, wartawan lokal menulis ulang ceritanya, dan orang-orang mulai tahu, di balik cat yang terkelupas, di balik papan kayu yang lapuk, ada suara-suara yang pernah meminta keadilan. Dan aku, Joko si tukang cat, kini bukan hanya pengecat dinding tua. Aku adalah penjaga cerita. Waktu terus berjalan, membawa segala sesuatu yang hidup menjauh dan meninggalkan kenangan yang tetap tinggal di tempat asalnya. Rumah itu, yang telah lama terabaikan, sekarang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tua yang terbungkus debu. Ia kini adalah saksi dari sebuah kisah yang terlupakan, yang terungkap kembali dengan keadilan yang ditegakkan. Aku kembali ke sana setiap hari. Bukan karena aku harus, tetapi karena aku merasa ada sesuatu yang harus terus dijaga. Rumah itu tidak lagi membutuhkan pengecatan, tidak lagi membutuhkan perbaikan. Yang rumah itu butuhkan kini adalah seorang penjaga yang bisa memastikan bahwa kisah Pak Joko, Rini, Bima, dan Sari tidak akan dilupakan, seperti halnya orang-orang yang pernah terperangkap dalam keabadian kesedihan mereka. Sudah setahun sejak aku mengambil alih tugas ini, mengelola rumah itu dan menjadikannya sebagai museum kecil, tempat orang bisa datang untuk mengetahui cerita yang tak banyak orang ketahui. Setiap pagi, aku membuka pintu besar yang dulu selalu berderit, dan setiap kali itu pula aku merasa ada kehangatan yang menyelimuti. Rumah itu seolah menyambutku, bukan dengan kecemasan seperti dulu, tapi dengan ketenangan yang kini terpancar dari setiap sudutnya. Anak-anak, keluarga, dan bahkan orang-orang tua datang untuk belajar. Mereka berdiri di depan lukisan keluarga Pak Joko, memandangi foto-foto yang telah aku pasang di dinding-dinding rumah, dan mendengarkan cerita yang aku ceritakan. Bagaimana Pak Joko dan keluarganya dibunuh dengan cara yang kejam. Bagaimana Rahmat, saudara dekat mereka, berkhianat demi kekuasaan dan uang. Semua itu, tak ada yang bisa mengubah fakta itu. Tapi yang penting, aku selalu menekankan satu hal kepada mereka. Ini bukan hanya soal kematian. Ini soal keadilan. Ini soal menghargai hidup yang telah hilang, dengan tidak membiarkan ketidakadilan tetap ada.
Karena kalau kita lupa, jika kita diam, maka siapa yang akan mengingat? Setiap kali aku mengucapkan itu, rasanya ada beban yang terangkat, seolah rumah ini sudah lama menunggu untuk didengar. Namun, bukan hanya orang-orang yang datang ke rumah itu. Setiap malam, aku tetap merasa kehadiran mereka. Pak Joko, Rini, Bima, dan Sari. Mereka tidak lagi menghantuiku dengan cara yang menakutkan. Tidak ada lagi bisikan di dinding atau bayangan yang muncul di sudut mata. Mereka hanya hadir, seperti kenangan yang tidak pernah menghilang, tetapi tidak lagi membebani. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kursi, yang biasa aku tempati untuk beristirahat setelah seharian bekerja, aku mendengar suara langkah kaki kecil. Aku tidak terkejut. Sudah terbiasa dengan suara itu. Aku menoleh ke arah tangga yang menuju ke loteng. Di sana, dengan langkah pelan, Sari muncul. Wajahnya tenang, lebih damai daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Ia mengenakan gaun putih yang tampaknya tak pernah lusuh, meski aku tahu itu hanya bayangannya. "Joko," suara Sari terdengar begitu lembut, namun jelas. "Terima kasih." Aku tersenyum dan mengangguk. "Kalian sudah tenang sekarang?" Dia mengangguk pelan. Matanya yang biasanya penuh kesedihan, kini menunjukkan kedamaian yang aku inginkan untuk mereka. Kami sudah bisa tidur. Tidak ada lagi yang mengejar. Tidak ada lagi yang menunggu. Aku merasa hati ini menghangat, meskipun udara malam terasa dingin. Sari melangkah mundur perlahan, tanpa berkata apa-apa lagi. Sebelum menghilang, kita berbalik sejenak, lalu berkata, "Kami akan selalu ada, Joko, tapi kami tidak akan mengganggumu lagi. Rumah ini sekarang milikmu." Aku tak bisa menjawab apa-apa. Cuma bisa menatap kepergiannya. Kepergian yang penuh kedamaian. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. Rumah itu kini tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang keluarga Pak Joko, tetapi juga tempat berkumpulnya banyak orang dari berbagai latar belakang. Di ruang tengah rumah itu, aku menyaksikan bagaimana para pelajar, peneliti, dan bahkan orang-orang yang hanya mendengar ceritanya lewat media, datang dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Kadang-kadang, aku juga ikut mendengarkan ceramah yang dilakukan oleh seorang sejarawan atau wartawan yang menyelidiki lebih lanjut tentang tragedi ini. Banyak orang yang merasa terhubung dengan kisah Pak Joko, apalagi setelah mereka mendengar bahwa kebenaran tidak hanya tentang mengungkap pelaku, tapi juga tentang menghormati memori orang yang telah pergi. Aku menjadi bagian dari kehidupan mereka, dan mereka bagian dari kehidupanku. Namun, meskipun dunia di luar berubah, dan meskipun aku sudah menjadi bagian dari komunitas ini, rumah ini tetap menjadi tempat aku merasakan kedamaian yang lebih dalam. Di dalamnya, aku tidak hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga pemahaman tentang makna kehidupan. Suatu sore, ketika aku duduk di kursi depan rumah, menikmati udara sore yang sejuk, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku telah menemukan tempatku. Di dunia ini, aku bukan hanya seorang tukang cat yang menyelesaikan pekerjaannya. Aku bukan hanya seorang penjaga rumah tua yang pernah menanggung beban sejarah gelap. Aku adalah seorang saksi hidup yang belajar banyak tentang keadilan, tentang keberanian, dan tentang menghargai mereka yang telah berjuang tanpa henti. Malam itu, aku tidak merasa takut. Tidak merasa tertekan. Aku merasa ringan, seperti angin yang menerpa wajahku. Seolah semua yang pernah terjadi, pembunuhan, pengkhianatan, dan kesedihan, akhirnya menemukan jalan keluarnya. Rumah ini tidak lagi menangis. Ia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Ia adalah tempat yang penuh kenangan. Kenangan yang sekarang dipelihara dengan hati yang penuh rasa syukur. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku merasa bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari perasaan terperangkap. Rumah ini, dengan segala sejarahnya akhirnya menemukan kedamaiannya. Aku berdiri, melihat ke sekitar rumah yang sekarang begitu sunyi, namun penuh dengan kehidupan. Di balik dinding-dinding ini, ada kisah yang akan terus hidup, tidak hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sebuah peringatan. Dan aku tahu, rumah ini akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang pernah terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan, hingga akhirnya menemukan cahaya. Aku tersenyum.
menatap malam yang tenang. Di luar sana, bintang-bintang bersinar, seolah mengingatkan aku bahwa meskipun semuanya telah berakhir, kisah ini tidak akan pernah hilang. Karena rumah ini, yang dulunya menangis, kini hanya menyisakan kedamaian. Dengan penutupan ini, cerita tentang Joko, rumah tua, dan keluarga Pak Joko akhirnya mencapai puncaknya, di mana keadilan ditegakkan dan kedamaian akhirnya ditemukan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini.